Halo semuanya, kali ini saya akan menyampaikan informasi berkaitan tentang pelaksanaan ujian sekolah pada tahun 2021. Untuk tahun ini, pelaksanaan ujian sekolah dilaksanakan dalam dua mode. Yang pertama, berbasis komputer tapi dilaksanakan di sekolah, dan yang kedua, berbasis komputer tapi dilaksanakan di rumah masing-masing. Oke, mari kita lihat bersama tata tertib dalam menjalankan ujian sekolah. Yang pertama adalah tata tertib mengikuti ujian sekolah berbasis komputer di sekolah. Untuk mapel yang akan diujikan di sekolah, yang pasti ada 4, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan Matematika. Jika nanti ada mapel tambahan yang memang harus dikerjakan di sekolah, akan disampaikan melalui grup WA. Oke. Lalu tata tertibnya apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kalian wajib mengenakan seragam sekolah yang dijadwalkan pada hari itu. Oke, saya ulangi, wajib mengenakan seragam sekolah yang berlaku pada hari itu. Jika ada kendala atau permasalahan berkaitan dengan seragam, misalnya seragamnya sudah kekecilan, tidak muat, dan lain sebagainya, silahkan menghubungi wali kelas masing-masing agar bisa dicari solusinya bersama-sama. Yang selanjutnya, peserta ujian wajib menjalankan protokol kesehatan, yaitu yang pertama, harus selalu mematuhi 5M. Saya ulangi, 5M itu memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan, menjauhi kerumunan, tidak boleh berkerumun sebelum, di dalam, maupun setelah mengikuti ujian sekolah, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Kalian juga wajib untuk cek suhu badan sebelum memasuki wilayah sekolah. Dan diharapkan kalian bisa membawa hand sanitizer dan juga sapu tangan. Dalam mengerjakan ujian sekolah, kalian diharap membawa perangkat sendiri. Perangkat yang kalian bawa bisa berupa laptop atau notebook, dengan catatan kalian harus membawa charger dan juga roll kabel sendiri. Jadi jika kehabisan baterai saat di tengah-tengah melaksanakan ujian, kalian tidak kebingungan. Yang kedua, kalian bisa membawa tablet dengan catatan membawa powerbank jika diperlukan. Kalian juga bisa membawa smartphone dengan catatannya masih sama. Jika diperlukan, silahkan membawa powerbank. Pastikan perangkat yang kalian bawa berfungsi dengan baik dan terisi daya maksimal. Jika memang kalian tidak memiliki perangkat yang bisa untuk dibawa mengerjakan ujian di sekolah, silakan menghubungi wali kelas masing-masing. Oke, peserta siap di sekolah 15 menit sebelum ujian dimulai. Jadi kalian dimohon datang 15 menit sebelum ujian dimulai. Ujian dimulai pada pukul 7.30, jadi diharapkan datang pada pukul 7:15 menit. Saat datang di sekolah langsung masuk ke ruang ujian, tidak usah berkumpul, tidak usah berkerumun, langsung masuk dan duduk di tempatnya masing-masing. Peserta mengisi daftar hadir saat memasuki ruangan dengan menggunakan pulpen milik sendiri. Jadi saat kalian memasuki ruangan, nanti akan ada meja yang di situ akan ada daftar hadir. Jadi masuk langsung mengisi daftar hadir tersebut.
Peserta yang tidak hadir hingga waktu telah selesai tanpa ada keterangan, maka dianggap tidak hadir dan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan. Peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian sekolah setelah mendapat izin dari panitia tanpa ada perpanjangan waktu. Peserta yang izin karena sakit atau kepentingan lain, maka akan diberi kesempatan mengikuti ujian susulan. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas ruang. Jadi, buku, tas, dan yang lainnya tidak boleh dibawa ke tempat duduknya masing-masing. Peserta masuk ke situs ujian sekolah bersama-sama. Kelas online yang kita pakai adalah kelas online untuk kelas 9 yang biasanya kalian pakai elearning.smpn6salatiga.sch.id. Peserta mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian. Selama ujian berlangsung, peserta hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari pengawas ruang. Peserta dilarang membawa perangkat keluar ruangan. Jadi dengan alasan apapun, kalian tidak boleh membawa perangkat mengerjakan ujian itu keluar ruangan ujian. Peserta yang telah mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan jika waktu ujian belum berakhir dan pengawas belum memastikan semua peserta sudah mengirimkan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan itu. Jadi kalian tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum dipastikan pekerjaan kalian itu sudah disubmit semua. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Inti dari tata tertib ini adalah kalian diminta untuk jujur dalam mengerjakan ujian sekolah. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian diberi peringatan atau teguran oleh pengawas ruang dan akan dicatat dalam berita acara. Oke, itu tadi tata tertib yang harus kalian patuhi saat mengikuti ujian di sekolah. Bagaimana dengan ujian di rumah? Mari kita lihat bersama-sama. Tata tertib mengikuti ujian sekolah berbasis komputer di rumah. Sama dengan peraturan saat mengerjakan ujian di sekolah, kalian wajib mengenakan seragam sekolah yang berlaku pada hari itu. Jadi silahkan pakai seragam sesuai jadwal. Seperti tadi, saat mengerjakan ujian di sekolah, jika memang ada kendala atau kesulitan masalah seragam, silahkan menghubungi wali kelas masing-masing. Peserta siap di rumah masing-masing 15 menit sebelum ujian dimulai. Waktu persiapan dipakai untuk mengecek kesiapan perangkat dan juga jaringan internet. Jadi 15 menit sebelum ujian dimulai, kalian sudah bisa login ke kelas online untuk mengecek apakah kalian sudah bisa mengakses kelas tersebut. Peserta mengerjakan ujian tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ujian dimulai pukul 7.30 dan kalian harus mulai tepat pukul tersebut. Peserta ujian mengisi daftar hadir yang telah disediakan dengan klik hadir atau klik terlambat apabila telah melebihi waktu yang disediakan, yaitu melebihi pukul 7.30 dan tidak mendapat perpanjangan waktu. Oke, jadi
kalian bisa absen mulai pukul 7.15 tadi sampai 7.30. Jika melebihi pukul 7.30, maka akan dianggap terlambat. Saya ulangi, jika absen pada pukul lebih dari 7.30, maka akan dianggap terlambat. Peserta yang izin karena sakit atau kepentingan lain, maka akan diberi kesempatan mengikuti ujian susulan. Peserta yang tidak hadir hingga waktu telah selesai tanpa ada keterangan, maka dianggap tidak hadir dan diberi kesempatan mengikuti ujian susulan. Ujian hanya bisa diikuti 1 kali, tidak ada remedi, tidak ada pengulangan, jadi hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Selama pelaksanaan ujian sekolah dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun, bekerja sama dengan orang lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Intinya sama seperti tadi ujian di sekolah, kalian diharapkan dapat mengerjakan ujian dengan jujur dan mandiri. Tekan tombol submit atau kirim jika sudah menyelesaikan ujian. Ini yang sering lupa, jadi jangan lupa untuk menekan tombol submit. Jika lupa atau kalian meninggalkan ujian tanpa mengirimkan hasil sampai waktu berakhir, maka akan dikirim secara otomatis oleh sistem. Peserta wajib mengirimkan bukti diri mengikuti ujian berupa foto atau video, kemudian dikirimkan ke laman yang telah disediakan. Ini yang baru, jadi kalian nanti wajib mengirimkan foto saat mengerjakan ujian. Contohnya seperti ini. Jadi foto saat mengerjakan ujian nanti dikirimkan ke tempat yang sudah disediakan. Peserta yang melanggar tata tertib akan diberi peringatan atau teguran oleh pengawas dan akan dicatat dalam berita acara. Oke, jadi walaupun kalian mengerjakan di rumah, tetap akan ada pengawas server dan akan mencatat pelanggaran-pelanggaran yang kalian lakukan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan informasi dari saya. Semoga ujian sekolah tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang kita harapkan.